Ayo Mas, kita cari tempat istirahat. Apa? Di sana kayaknya enak Mas. Datar. Putih Mas. Miko. Di sini kayaknya enak Mas. Tempatnya datar ini. Oke. Siap. Iya, monggo. Kita bersihkan dulu aja di sini biar nyaman. Kayaknya di sini nyaman Mas buat kita bermalam hari ini. Iya, siap. Selain tempatnya datar, tumbuhnya juga agak jarang. Nyaman ini Mas. Iya. Nah ini Mas nanti buat kita rebahan di sini ya. Oh, Bukan buat makan kambing loh ini. Buat tempat tidur kan lumayan. Nanti rasanya seperti spring bed Mas. wih. Anu, Mbak. Saya tuh punya teman penonton Spikon Channel. Ya, ribun. Anu, dia tuh penonton Spikon Channel. Ya. Tapi teman saya sekolah. Oh, Katanya gini, gimana? Mas, taman kameramene Spikon Channel. Tak jawab toh. Ya Mas, lapo aku. Terus gimana Oh, Mas? Mas, Spikon Channelmu itu nganu. Cocoknya untuk dilihat aja, nggak cocok untuk diikuti jadi. Maksudnya ribun itu Mas? Jarene ngalah-salah kiwas gendeng ini. Penting ini ngalah-salah gendeng aku. Nek rono ya edan. Pantasnya ditonton tok, enggak Iya. diikuti gitu. Ya memang enggak pantas untuk diikuti Mas. Awalnya kaget tuh saya nih. Enggak Mas, itu serius saya belajar no. Iya. Yo kok Mas, gak pantas nang ngalah-salah ra mulai-mulai jarene. Sampai itu di sini. Tempat tidurnya udah siap. Udah siap ini. Nggak tahu Mas ketemunya tadi kemana itu. Ya aduh. Masih kesurupan traksi ya, Mbak? Kayaknya biarin aja. Ayo Mas sambil tiduran Mas. Nyantai-nyantai di sini. Ya, siap. Menikmati alam sambil tiduran. Mirip di Hotel Bintang 5 Mas. Mbak, ini cari konten di YouTube yang tiduran di hutan ini cuma kita. Ya gimana Mas ya? Beneran. Ya kalau kita memang capek lelah ya tidur dimanapun tempatnya yang penting nyaman Mas. Oke. Beneran ini yang ngonten terus tiduran di hutan itu kita. Di kontennya aja. Nggih. Lainnya enggak ada, weh. Mungkin yang lain takut Mas, ada takut banyak binatang atau apa. Kan, takut dimarahin istri. Gimana Mas? Nyaman nggak Mas? Nyaman pol. Nah, Nyaman pol. belum pernah Masnya tiduran di hutan seperti ini. Oh, sering. Oh, sering ngalas Oh, dulunya bambu. sampai hari ini. Ya inilah Mas. Kadang-kadang itu kita melihat teman-teman kita yang belum punya rumah itu bingung. Oke. Nyari kontrakan, nyari kos-kosan. Lalu di sini loh gratisan men. Sampean enak. Bojomu Lah iya, kalau dipikir-pikir teman-teman kasihan gitu. Hidupnya bingung mikirin tempat tinggal. Ngapain susah-susah. Di sini tempatnya luas, bebas. Lah misalnya saya ngajak istri ke sini ya toh. Nggih. Terus 2 hari digusur Satpol PP. Geser lagi ke hutan sebelah, Mas. Kan masih luas ini tempatnya. Ngantuk sekali Mas. Udaranya itu loh Mas bikin gimana gitu kayak nyaman. Maduranya nyaman ongguh. Gimana? Man, Wah. Gini, Jin. kula ditinggal. Lah niki kagem kula. Monggo. Wes, kamu pojokan kono ae tapi. Pojokan kono. Jenengan kok Simon. Iya, kok golek dhewe mana sing lek turu ya. Kempane ngentos kula kesel terus pun jenengan siapne. Yes, langsung. Wah.
Yang jeneng toilet yang penting nang gini to. Nggih. Lah iya. Napa niku? Mboten kata gremetane nih, Man. Aman lah lek sampai paman iki, tenang wae. Masih lho aman. Lho. Oke. Ato. Oke. Mas citra sih mboten ato. Lah nggih. Nggih, dugi lungguh pun ke kraos anu liap-liap. Kuku kula ngomong antuk banget. Nggih. Oh, liar. Nenen niki godhonge di magic kalih paman. Becek pripun? Di coba capu. Baca tuh. Nggih. Sampean ngerti montrone? Mboten niku rahasia. Terus mangke lak kula kepanggih lare setri sesamare kula prakne. Oh, Berbahaya. bahaya. Nggih. Oh, ngaji kita kamu iki. Boten Mas, boten enten. Nganduk Cit. Nggih. Dan kita kono. Mucur teng pundi? Wis bebas sak penakmu. Ngalor teng idul langitan ngulon wis bareng. Wis enak terus sih. Tak jogone. Nggih. Untuk gantian tapi Ampun nyeluk tiang, memangke kula di siarne. Karena apa? Dikira anu ngaturi pirsa bapak-bapak, ibu-ibu bibile ing wekdal punika panjenenganipun citraksi tilar donya. Pun ngoten, Man. Kula ngletak siarne. ambil tak critani iki. Tak dongengi. Murap napa miring, Man? Wis poen aku piye. Malah murap nyengkal Man. Belum mahal. Enak ternyata, Mas. Iya. Nggih. Ada. Empuk. Nyuyuk. Nyunyut. Mboten kados kasur bebut. Lama. Nggih, nyuwaman. Weh. Dah neo nggih. Aduh, Adalah. aduh Man, penak Man. Sing gare penak kuwi apa? Nono apa nih Man? Sing gare awakmu ngrasa penak iku lho apa? Duga Man. Niki perkawis ampat angel dipun jelasaken. Ngene Cit. Saiki wegomu kepenak. Kowe Nggih. ngrasa kepenak ora? Nggih Man, enak sangat ya Man. Lah, rasa penak kuwi asale teko ndi Cit? Duga nggih. Rasane mboten enten perkawis napa-napa niku. Mboten enten teng tulang jarum-jarum napa mboten enten sing raos napa kok kepenak sangat nggih. Pokoke nyaman Man. Bebelum niku nggih raosé mboten kaku. Otot napa mboten enten keju-keju. Enak niki. Wangel dipun jelasaken. Lah iku Cit. Rasa penak kuwi teko ndi? Kok iso pikiran ngomong penak iku mau lho. Lagi ini kula padosi mboten pagi-pagi jenengan tetangkat mawon. Kula tambah bingung kula. Ini Cit. Tangis Cit. Tak jelas nih Cit. Nah, tangis Cit. Engko nyaman mana engko? Saya tak jelas Cit. Oh alah man. Kadung penak-penak jenengan kekengan tangi. Lah lek gak tangi, gak jelasno kok kamu kepikiran terus. Teko penak mau teko ngendi? Nggih, Pikiran kula penak iki mau teko ngendi? penasaran ya. Nah, adalah. Pripun man ceritane niku? Ini Cit, sambil kita jelaskan ke pemirsa juga sekalian kita wadah di sini ya. Jadi gini ya teman-teman. Teman-teman pernah nggak merasakan sensasi nyaman, enak saat kita berbaring? Tentu teman-teman Pernah, Mbak? Pernah. nah merasa nyaman sekali, merasa enak sekali saat berbaring. Menurut teman-teman itu enak enggak? Nah, enak, Mbak, enak. Enak kan? Nggih. Yang bilang enak itu sebenarnya pikiran kita saja teman-teman. Reseptor otak kita itu membaca kejadian yang dialami oleh tubuh. Jadi sifat dari reseptor itu adalah menganalisa terus menerus, nggak ada berhenti.
ketika tubuh kita tersayat pisau misalnya, kita merasakan perih. Peristiwa perih tersebut diterima oleh reseptor otak. Dan otak segera mengidentifikasinya sebagai peristiwa yang menyakitkan alias tidak enak. Jadi, enak atau tidak enak sebetulnya itu kesimpulan dari si otak. Ketika tadi saat tubuh kita tersayat, misalkan otak membacanya atau menyimpulkan bahwa itu enak, kemungkinan orang di seluruh dunia ini akan mengatakan bahwa tersayat itu enak, rasa perih itu enak. Tapi kenapa selama ini otak itu menyimpulkan bahwa rasa sakit itu tidak enak, rasa perih itu tidak enak? Dan sebaliknya, ketika kita berbaring nyaman, otak menyimpulkan bahwa itu enak, itu nyaman. Itu kenapa? Teman-teman pernah berpikir enggak? Memikirkan tentang hal itu? Enggak pernah kan? Kenapa otak itu menyimpulkan ini enak, ini tidak enak? Kenapa teman-teman? Barometernya apa? Parameternya apa untuk menentukan ini enak, ini tidak enak? Yang dipakai otak itu ukurannya apa? Kenapa otak saya, otaknya Citraksi, otaknya teman-teman kok sama? Bahwa ini nyaman, ini tidak nyaman. Bahwa terluka, tersayat itu sakit, tidak enak. Kenapa coba? Pernah dianalisa tidak? Ya, mungkin ada sih orang-orang yang punya kelainan atau perbedaan tentang pola reseptornya, sehingga otak menyimpulkan kalau perih itu enak. Tapi orang-orang seperti itu akan sangat jarang kita temui. Pada umumnya yang kita ketahui selama ini, ketika kita tersayat itu tidak enak, sakit gigi, cenut-cenut itu tidak enak, otak mengatakan itu tidak enak. Pada umumnya seperti itu. Nah, kenapa otak kita kok sama-sama menyimpulkan itu tidak enak? Parameter atau ukurannya apa yang dipakai si otak ini loh? Kan kita nggak tahu juga. Selama ini kita tidak pernah menyelidiki. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan mencoba mengupas tentang hal itu. Jadi begini teman-teman, pikiran manusia adalah bentuk-bentuk dari sebuah kesadaran. Setiap yang hidup ini berkesadaran. Meskipun itu satu atom sekecil apapun itu, dia tetap berkesadaran teman-teman. Meskipun kesadarannya itu sangat-sangat sederhana jika dibandingkan dengan tumbuhan, hewan, apalagi manusia. Sebuah batu misalkan, dia sebenarnya juga berkesadaran, namun kesadarannya itu sangat sederhana dan stagnan. Alam semesta ini pun berkesadaran. Sekali lagi teman-teman, segala yang ada ini sesungguhnya memiliki kesadaran atau berkesadaran. Hanya tipe, ciri, dan levelnya saja yang berbeda. Nah, kembali ke pikiran. Pikiran manusia itu merupakan bentuk-bentuk dari sang kesadaran itu tadi. Kesadaran yang bekerja atau meliputi wilayah otak. Sementara kesadaran yang meliputi wilayah hati disebutnya batin. Padahal sebenarnya itu satu teman-teman. Jadi kesadaran yang mengaliri hati, mengaliri otak itu sebenarnya satu kesadaran. Cuman beda ruang aja, beda sekat. Nanti ketika sekat-sekat itu hilang, ruang-ruang itu musnah. Ketika tubuh ini meninggal, hancur, sang kesadaran itu akan tetap ada, meskipun sudah tidak menghuni ruang yang disebut pikiran dan hati tadi. Seperti itu teman-teman, harap dipahami. Dan satu hal yang mendasar, bahwa sang kesadaran itu sesungguhnya selalu merindukan kondisi azali atau keadaan di mana dia belum tercipta, belum terwujud ke dalam dimensi dunia seperti sekarang ini.
Istilah Jawanya, dia itu masih ada di awang uwung. Sang kesadaran tadi masih berada di alam Sunyoruri, atau alam kosong yang maha agung, maha damai, maha luas. Sunyo itu kan sunyi, sepi, suwung, kosong. Sementara Ruri adalah agung, indah, tak terlukiskan. Jadi Sunyo Ruri artinya sebuah kekosongan yang agung, yang indah, yang tak dapat terlukiskan. Dan itu adalah zaman azali, zaman abadi. Kondisi di mana segala sesuatu ini belum lahir, belum mewujud. Seperti itu pula sang kesadaran. Ketika dia masih menghuni alam Sunyoruri atau alam yang tak terlukiskan tadi, sebetulnya dia itu sampai detik ini masih merindukan kondisi tersebut. Termasuk ketika dia sudah mengisi ruang pikiran, mengisi ruang hati, dia tetap merindukan kondisi dahulu kala sebelum dia tercipta. Makanya ketika tidur, tubuh kita tidak merasakan apa-apa, enteng, ringan, rileks. Terus pikiran kita berkata, oh ini enak, ini nyaman. Itu karena kondisi rileks, kondisi nyaman tubuh tadi hampir sama atau mirip-mirip dengan kondisi Sunyoruri. Jadi si kesadaran yang menghuni pikiran segera menyimpulkan atau memberi kesimpulan bahwa itu enak. Coba satu hal lagi teman-teman, hidup yang ringan, enteng, nggak diuber-uber tagihan, nggak diuber-uber debt collector, itu enak nggak? Nyaman kan? Bebas. Kenapa itu nyaman? Kenapa itu enak? Wong nggak ada tema apa-apa kok malah enak. Padahal kan nggak seru. Diem aja nggak ada apa-apa. Nggak ada orang nagih, nggak ada tanggungan yang harus diselesaikan. Ketika kondisi nggak ada apa-apa itu loh. Ketika nggak ada tema apapun itu, kok kenapa kok enak? Ya karena itu tadi. Karena kesadaran yang masih merindukan alam Sunyoruri tadi, alam yang nggak ada apa-apa tadi, kehampaan, kekosongan yang luar biasa, kedamaian yang tak tergambarkan. Itu teman-teman. Dan teman-teman pernah dengar nggak orang Jawa pernah bilang seperti ini? Wong turu iku sejatine latihan mati. Orang tidur itu sesungguhnya latihan untuk mati. Mati yang dimaksudkan dalam hal ini sesungguhnya adalah kembalinya sang kesadaran dari alam keberadaan yang hiruk-pikuk ini menuju ke dalam sang kekosongan murni, menuju kehampaan yang maha agung, yang tak terlukiskan, yang tak tergambarkan tadi. Mas, untuk Mas. Teman-teman juga ikut ngantuk ya dengar ini ya. Saya aja dari tadi selin-selin. Dit, Nggih. tambah tuh. Udah jelas untuk mana tuh. Oh, enak ya. Wes paham urung. Sila ngomong lagi mau. Tambah bingung ngerasane pipiranti-pirantine togo niki. Pipirantine di diri niki. Wonten pikiran, wonten ati. Dadi dereng malih pengaruh sosial kados jaman sakniki. Sedaya tiyang niku kakarahe ingkang ditun gagandrungi, ditresnani, diupayakaken kan babagan materi. Memakane niki masih kok kekendel nggih. Babagan ndak ngeten iki spiritual rohani napa pajeng ingkang nonton. Napa enten ingkang ningali. Gak urus. Pepacang boten pepacang sing peponteng iki to ngomong. Oh, nggih. Ngomong Mas cici traksi pengen pacung.
Wedang rabi. Ke arah pulau ngoten. Beijing kuku kula kekenale kekalih tetangga kula bakul kangkung. Oh, Purun. ampuh. Ampuh. Oh nggih. Ampuh. Ngene niku kula pengen kula niku nggih tambah ganteng. Tetapi angger kula pacai kok ketinggal tambah awon. Tambah bosok. Jenengan ngertos mboten? Napa? Kula niki asline dididikan nyamar. Gangan apa? Menyamar. Napa nyamar? Nggih, Nyamar pripun? nyamar bosok. Asline kula niki titiange ganteng. Sampeyan ganteng. Nggih, Oh, terus? tetapi kekalih emak Oh, kula dididikan nyamar. kayak nyamar, Supados katon awon. kau nyamar delek. Nggih, Asline ganteng. nggih, Karo mae kau nyamar delek. nggih. Wow. Hebat. Oh, mboten wong asline nggih mboten kepenak. Tetapi kula niku titiang anak-anak ingkang berbakti. Terus kula niki badhe balik dadi ganteng nggih lagi kakangelan. Arep balik dadi ganteng kangelan. Nggih, Ngelan apa? soalnya kebablasan. Kebablasan. Nggih. Kadung nyamare kenemenen. Nggih. Keterusan. Menjiwai dadi wong bosok. Hebat. Sangar niku. Nggih. Ampun ditiru. Biasa. Pokoknya jenengan pun ngeremehke. Boten. Jadi kembali lagi teman-teman, sebetulnya tanpa kita sadari, pikiran kita, hati kita, kesadaran diri kita, setiap saat itu merindukan mati. Mo, hei, dah.